sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia.
Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Mendengar kata pencurian atau perampokan akan selalu memunculkan pemikiran sadis maupun kejahatan tindak kekerasan. Namun berbeda dengan perampok maupun pencuri kali ini yang justru banyak mengalami nasib sial akibat perbuatan jahat mereka sendiri. Dan berikut On The Spot telah merangkumnya dalam 7 kisah perampok sial. Diawali dengan kisah perampok sial yang tertimpa televisi yang ingin dicurinya. Dalam sebuah rekaman CCTV di sebuah kafe tidak disebutkan lokasinya ini, terlihat seseorang berusaha mengambil televisi yang sengaja dipasang di halaman kafe tersebut sebagai tontonan para tamu. Meski terlihat mudah dijangkau, namun ternyata televisi berukuran 21 inch tersebut cukup berat untuk ditopang tubuhnya yang menggantung di atas papan penyangga TV tersebut. Nampaknya si pencuri tersebut ketakutan. Aksinya yang dilakukan pada siang bolong tersebut diketahui karyawan kafe, sehingga pencuri sial tersebut terjatuh dan tertimpa TV yang hendak dicurinya. Selanjutnya adalah pencuri sial yang kepalanya terjepit pintu. Seorang pencuri di Amerika Serikat gagal melancarkan aksinya karena sang pencuri terjepit di bawah pintu hampir selama 9 jam lamanya setelah berusaha membobol sebuah toko di Brockton, Massachusetts. Pasalnya, ketika ia berusaha membuka pintu toko, ternyata penyangga besi tiba-tiba saja terlepas, sehingga pintu pun jatuh dengan mudah dan membuat kepala pria itu terjepit menghadap lantai.
Pencuri itu tak dapat melakukan apapun mengingat bobot pintu yang berat. Hingga akhirnya manajer toko John Rodriguez yang datang dan terkejut menemukan seorang pria dengan kepala terjepit pintu pada pagi hari setibanya ia di toko. Rodriguez bertanya pada pria itu apa yang tengah dilakukannya. Namun tiba-tiba saja pria itu mengaku ia tengah memperbaiki pintu yang rusak. Namun Rodriguez yang tak lantas percaya dengan pernyataan pria itu dan langsung menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Sebelum dibawa untuk ditahan, pria itu sempat diantar ke rumah sakit guna mendapat pemeriksaan terkait kondisi leher dan kepalanya. Berikut adalah kisah pencuri sial yang tertangkap setelah ketiduran di kamar mandi rumah korbannya. Seorang pencuri berusia 24 tahun di Barranquilla, Kolombia yang dirahasiakan namanya ini ditangkap ketika sedang tertidur di dalam kamar mandi korbannya. Tak pelak, kasus unik itu menjadi perbincangan hangat warga sekitar. Menurut Kepala Polisi Barranquilla, Oscar Gamboa, aksi kriminal itu terjadi pada 29 Juni dini hari lalu. Saat itu pemilik rumah yang bangun pagi-pagi terkejut mendapati rumahnya acak-acakan dan sang pemilik rumah yakin kediamannya telah dibobol pencuri. Namun betapa terkejutnya ia ketika melongok ke dalam kamar mandi. Pemilik rumah melihat si pencuri tertidur pulas di dalam kamar mandi dengan memakai sepatu but. Sehingga ia pun segera menghubungi polisi. Beruntung, si pemilik rumah tak mengizinkan warga sekitar memukuli pencuri tersebut. Hingga akhirnya polisi tiba dan menggiringnya. Berlanjut ke kisah perampok sial di Georgia, Amerika Serikat. Seorang lelaki yang hampir sukses menjadi perampok bank ditangkap polisi setelah menarik uang untuk membayar ongkos taksi. Sialnya, ia menarik uang di bank, tempat ia mencoba melakukan perampokan. Pasalnya lelaki berusia 39 tahun tersebut mencoba merampok Wells Fargo Bank di Cambly, Georgia, berbekal senjata api. Menyerahkan memo kepada kasir yang bertuliskan, "Beri aku uang atau aku akan mulai menembak." Beruntung sang kasir berada di balik kaca yang tahan peluru, sehingga dengan mudah ia melangkah mundur dan meninggalkan orang itu tanpa uang sepeser pun. Gagal merampok, lelaki itu buru-buru kabur menggunakan taksi. Sadar tak membawa uang untuk bayar taksi, si pencuri itu justru meminta supir mengantarkan ke mobilnya yang diparkir dekat bank. Khawatir jasanya tak dibayar, pengemudi taksi perempuan tersebut memblokade mobil lelaki tersebut dan lantas menghubungi petugas kepolisian. Petugas kemudian datang untuk menengahi persoalan. Petugas tersebut lalu mengawalnya ke Wells Fargo untuk menarik uang tunai. Dan tentu saja pegawai bank mengenalinya dan melaporkannya ke petugas tersebut. Sehingga ia langsung ditangkap dan dipenjarakan dengan tuduhan percobaan perampokan. Kisah perampok sial berikutnya adalah seorang perampok yang tertangkap setelah dipaksa ikut mengantri bersama pembeli di sebuah supermarket. Seorang kasir di sebuah supermarket yang jadi satu dengan SPBU, belakang menjadi sosok pahlawan di kota Ypsilanti, Ann Arbor, Michigan. Kisahnya bermula saat seorang perampok wanita masuk ke supermarket itu dan meminta kasir menyerahkan semua uang yang ada di supermarket tersebut. Namun bukannya ketakutan, kasir itu menolak dengan sopan perampok tadi dan bahkan meminta perampok tersebut untuk antri bersama pembeli lain dan menunggu gilirannya. Bodohnya, perampok yang masuk ke supermarket dengan memakai kaosnya sebagai penutup wajah itu justru akhirnya keluar dari toko tersebut tanpa mendapat uang sepeser pun ketika kasir memanggil polisi. Dan polisi pun terus menyelidiki kasus unik ini. Berlanjut ke kisah perampok sial berikutnya, tewas setelah diduduki oleh korban yang bertubuh gemuk. Brian Machin, pria yang memiliki kelebihan berat badan, ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menduduki seorang pencuri mobil dan menewaskannya. Pria berbobot 107 kg itu menahan sang pencuri, Bernard Doherty, pada saat akan mencuri sebuah mobil di luar rumahnya pada Januari tahun 2010 lalu. Machin yang berusia 53 tahunan itu menggunakan lututnya untuk menahan pencuri yang berusia 24 tahunan tersebut di atas tanah. Sementara sepupunya, William Jones, membentangkan kakinya. Sang pencuri Doherty saat itu masih ditahan oleh kedua orang tersebut saat sedang menunggu polisi. Ketika polisi tiba, mereka mendapatkan Doherty akhirnya dinyatakan tewas karena tekanan yang terjadi di dadanya sehingga menderita sesak napas. Dan kisah
Kisah perampok sial yang terakhir adalah seorang pencuri ayam yang terperangkap di lubang dinding yang menjadi pintu keluar masuk anjing milik korban. Beregu pemadam kebakaran butuh setengah jam untuk membebaskan maling sial itu. Kediaman korban di Tianlin, Provinsi Guangxi, Cina itu memang memiliki lubang kecil tempat anjing peliharaan keluar masuk rumah. Si pencuri rupanya melihat lubang itu dan ingin menggunakan untuk mencuri ayam. Namun rupanya lubang tersebut terlalu sempit untuk ukuran tubuhnya. Praktis, pencuri itu pun tertangkap dan tak dapat keluar dari lubang tersebut di tengah dinginnya malam. Hingga akhirnya si pemilik rumah menemukan pencuri naas itu di pagi hari dan ia pun memanggil pemadam kebakaran. Butuh 1,5 jam, para pemadam itu perlahan memperluas lubang dinding. Sementara si pencuri tersebut saat dibebaskan telah sulit berbicara karena kedinginan semalaman tak bergerak. Baru beberapa jam kemudian, maling ayam sial itu pun akhirnya mengakui perbuatannya pada polisi. Pemirsa, itulah ketujuh kisah perampok sial versi On Spot.